Saya bayangkan kalau DJP bisa begitu, bisa diterima oleh semua kalangan, kita bicaranya tidak bicara bahasa yang baku gitu, pasti itu masuk. Jadi orang akan tertarik, pajak itu apa sih sebenarnya, kan jadi begitu. Halo kawan pajak, Potex 402, podcast pajak kekinian untuk masa depan. Selamat datang di Potex 402. Saya Agung akan menemani kawan pajak untuk berbincang ringan mengenai informasi perpajakan terkini dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Dan untuk episode pertama Potex 402 telah hadir di tengah-tengah kita Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat, Ibu kebanggaan kita, Ibu Ana Astuti Nugraha Ningsi. Kita kasih tepuk tangan. Selamat sore Bu Ana. Sore. Apa kabarnya Bu? Sehat. Sehat nggih. Terima kasih. Sobat Potex, di episode perdana ini kita akan berbincang santai ya Bu ya, dengan tema mengenai pandemi COVID-19 yang tengah melanda di Indonesia ini. Saya bertanya, ini amat ya Bu ya? Saya deg-degan. Tanyanya jangan yang susah-susah. Bagaimana pendapat Bu Ana mengenai pandemi COVID-19 yang tengah melanda Indonesia tercinta kita ini? Aduh, ini kita termasuk orang yang terpilih untuk mengalami satu masa yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jadi bukan jadi kebanggaan harusnya, tapi paling tidak setelah ini, generasi setelah kita itu bisa mempelajari dari apa yang terjadi sekarang, dan supaya kedepannya tidak akan terjadi lagi. Kira-kira seperti itu kan ya? Ya, betul sekali. Nah, kemudian berkaitan dengan perpajakan tentunya di bidang kita, kebijakan apa sih yang telah pemerintah buat dalam bidang perpajakan untuk menghadapi dampak pandemi COVID-19 ini? Oke. Kalau kita bicara apa yang sudah dibuat oleh pemerintah, maka kita bicaranya agak luas ya. Betul. Jadi yang pertama mengatur pegawai negeri, kita termasuk pegawai negeri di dalamnya. Kemudian juga kita juga mengikut di lokasi di mana kantor kita berada, ya, karena posisinya virus ini berada di semua kota dan setiap lokasi. Kemudian mengikat kepada stakeholder kita. Mengikat itu artinya kalau orang pajak kan ngambil uangnya dari para pengusaha. Betul. Nah, sementara sekarang semua pengusaha kan lagi ada di rumah dan banyak orang yang dirumahkan gitu ya. Jadi yang diperbuat oleh pemerintah adalah membuat beberapa relaksasi. Relaksasinya cukup banyak dan menurut saya ini tidak pernah terjadi sebelumnya, di mana pada awalnya hanya diberlakukan untuk 3 bulan, tapi ternyata sekarang sampai dengan 31 Desember gitu. Nambah ya. Nah, baik itu pengurangan targetnya, kemudian ya boleh tidak membayar gitu. Betul. Ya. Itu sebenarnya luar biasa dampaknya kepada penerima negara. Tapi kita juga tahu bahwa pajak tidak hanya sekedar untuk menghimpun uang ya, tapi juga bagaimana dia mengatur fungsi regulernya terasa sekali ketika kita dalam bahasan COVID yang seperti ini. Nah, dua hal ini menyangkut kepada kita dan itu membawa efek juga karena kita itu harus bekerja juga WFH dan WFO. Betul, ya, artinya juga kita harus bekerja dan tetap memelihara keluarga supaya tetap sehat gitu. Dan bagaimana supaya kantor ini tetap jalan. Nah, untuk di kantor kita, dan ini adalah turunan, kita menjalankan turunan dari semua kegiatan yang harus dilakukan oleh kantor pusat maupun Kementerian Keuangan, adalah dari segi pendanaan intern di setiap institusi juga semuanya harus dikurangkan dan semuanya harus dialihkan kepada kegiatan COVID pemerintahan. Betul sekali. Dan di kita ini sekarang dari mulai bulan lalu sampai dengan Desember nanti itu setiap bulan wajib harus rapid, setidaknya rapid ya. Untuk seluruh instansi ya. Seluruh instansi, dan mudah-mudahan bulan Oktober ini kita bisa swab
Ya. Amin. Nah, kira-kira seperti itu. Itu semuanya untuk menjaga diri kita dan juga untuk menjaga hubungan kita dengan wajib pajak. Ya, kenyamanan juga buat wajib pajak. Untuk keamanan juga untuk diri kita dan untuk wajib pajak kita juga sama-sama saling menjaga. Kira-kira Ya, betul, seperti betul. itu ya. Nah, dengan segala konsekuensi pengurangan relaksasi dan lain sebagainya ini juga membawa dampak kepada target kita yang ada pengurangan ya. Jadi untuk tahun ini kita diperbolehkan minusnya pertumbuhan itu sampai dengan 10%. 10% untuk Tangerang Barat saja ya. 10% Nasional. Nasional Oke. boleh sampai dengan minus 10%. Jadi untuk setiap KPP yang minus diharapkan minusnya tidak lebih dari 10%. Maksimal Kira-kira seperti berarti. itu. Nah, untuk Tangerang Barat memang kondisinya mungkin ya. Saya selalu bilang blessing Tuhan, sayang Tuhan sama kita itu luar biasa gitu ya. Alhamdulillah. Dimana setiap KPP mungkin tidak seperti seberuntung kita. Ya, Tahun betul. ini rasanya kita beruntung ya. Ini sudah bulan apa? 1 Oktober. 1 1 Oktober. Oktober kita memulainya dengan penerimaan sudah di angka 83% lebih. Wih, 83 Jadi sisa di 3 Oktober. bulan. Biasa. Sisa 3 bulan berarti yang harus kita cari kan berapa tuh? 17. 17. Ya kan? Ya. 17 rasanya untuk 3 bulan mudah-mudahan Insya Allah kalau ya, tidak ada optimis apa-apa mudah-mudahan semuanya tercapai. Ya, tentunya dengan dukungan teman-teman Iya, karyawan-karyawati tentunya ya, Dan nggak dan boleh juga sombong. para wajib pajak ya. Para wajib pajak. Dan doa kita juga untuk para wajib pajak kita karena kita sangat bergantung dari kondisi mereka kan gitu. Iya, betul sekali. Ya. Selanjutnya, tentunya kan semua ini serba keterbatasan ya, Mia. Nah, kita di Pajak Tangbar ini kan memaksimalkan media sosial ya untuk sosialisasi dan segala macam. Menurut Bu Ana, peran medsos dalam menyebarluaskan informasi itu cukup pentingkah untuk saat ini, Mam? Menurut saya sangat penting, bukan cukup penting tapi sangat penting. Karena apa? Karena sekarang orang tidak bertemu fisik muka dengan muka, ya kan? Kita tidak bicara dengan wajib pajak dan lain sebagainya. Maka peran medsos untuk menyampaikan pesan kita itu amat sangat penting. Iya. Kemudian bagaimana kita mengatur diri kita itu wajib pajaknya juga perlu tahu. Kita sedang mempersiapkan apa dan apa yang akan mereka peroleh dengan segala macam tentang COVID ini ya, termasuk di dalamnya tadi relaksasi ini bisanya hanya melalui media sosial. Jadi media sosial memang sangat luar biasa dan sekarang setelah ini hampir berapa bulan ya kita ya? 8 bulan. Dari Februari kan berarti ya. Oke. Kita sudah biasa sekali mempergunakan teknologi ya kan, rapat pertemuan fisik sudah nggak ada, virtual semuanya virtual. Terus menjadikan kita membiasakan diri kita berteman dengan yang namanya IT. Ya. Jadi sekarang ini yang lagi dibutuhkan orang adalah kuota. Pokoknya semua dipaksa untuk melek teknologi. Berapapun range umurnya gitu ya, mulai dari anak-anak sampai Jadi semuanya. luar biasa kan? Dan ini nggak pernah kita pikirkan kan ya? Sebelumnya unpredictable kalau bahasa Jawanya. Tapi akhirnya menurut saya sih dalam kondisi keterbatasan itu memicu kita untuk bagaimana kita menemukan satu cara supaya kita tetap sustainable ada di mana-mana melalui yang namanya IT tadi itu gitu. Yes, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bu Ana. Ini kalau Bu Ana berbicara itu kita berasa berapi-api gitu ya, kawan pajak yang ada di emangnya kita rumah gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, tentunya ini kan Podtex 402 atau 402. Ini pertama kali ya kita launching hari ini. Tentunya hasil buah ide dari Bu Ana. Nah, latar belakang Bu Ana apa sih untuk memberikan inovasi ini, ngasih ke tim medsos untuk membuat Podtex 402? Ya. Jadi awalnya memang saya memulai dulu melihat dulu adanya beberapa radio yang aktif ya di KPP gitu, dan ini menurut saya alat yang paling efektif untuk berbicara di dalam maupun dengan wajib pajak apapun itu, karena kalau kita taruhnya di TV belum tentu orang melihat TV, tapi betul. Melalui siaran radio itu orang bisa mendengarkan dengan dipaksa
karena di setiap ruangannya dia akan mendengarkan gitu. Ya. Kemudian selama pandemi saya terus terang belajar banyak, membaca banyak hal itu melalui podcast gitu. Oh, Jadi YouTube sering nonton itu ya? Yes, YouTube itu jadi teman lah keseharian saya. Jadi misalnya saya bicara tentang apa yang ada di kepala Najwa Shihab, kenapa dia menjadi orang yang sangat luar biasa. Iya, betul. Saya banyak belajar juga dari podcast yang dia buat. Ya, terus kemudian yang podcast yang menurut saya cukup intinya cukup luas dan itu banyak orang dengan berbagai keunikan orang. Deddy Corbuzier misalnya ya, itu luar biasa. Dari mulai artis, rakyat biasa, dirjen sampai pajak, pejabat-pejabat gitu ya. Iya, pokoknya gitu. Dan bicaranya juga tentang banyak hal yang menurut saya itu tempat saya untuk belajar kehidupan gitu. Jadi saya terus berpikir, ini DJP kalau dibuat kayak gini kan artinya apa? YouTuber itu banyak dan banyak banget yang nonton gitu. Pasarnya luar biasa. Luar biasa besar. Nah, bagaimana kita mengenalkan pajak melalui penonton YouTube? Nah, salah satunya menurut saya podcast itu cukup keren gitu loh. Ya, dan orang sekarang kalau cuma melalui surat menyurat gitu kan udah agak garing. Udah nggak lucu lagi ya. Betul. Terus kita memperbaiki TPT, orang udah jarang datang ke TPT. Ya gitu kan, semuanya harus daring dan lain sebagainya. Dan bisa melalui ini. Kalau memang keren ya mungkin bisa jadi penghasilan, tapi kan bukan itu ya. Iya, tujuan kita gitu. Jadi saya mempelajari itu dan saya lihat memang yang kreativitasnya kenceng itu memang penontonnya luar biasa. Subscribernya juga banyak banget. Yang menarik perhatian tentunya ya. Iya. Padahal sebenarnya sederhana. Hal keseharian yang dia buat, tapi karena dia kreatif itu bisa menjadi sesuatu yang bagus gitu. Dan betul. Hebatnya lagi untuk podcast itu bisa mempengaruhi orang. Saya bayangkan kalau DJP bisa begitu, bisa diterima oleh semua kalangan, kita bicaranya tidak bicara bahasa yang baku gitu, pasti itu masuk. Jadi orang akan tertarik, pajak itu apa sih sebenarnya, kan jadi begitu. Dan kita mengharapkan pada ujungnya adalah compliant voluntary ya. Nah, kalau udah kayak gitu kan penerimaan pajak pun pada akhirnya akan mengikuti itu. Idealnya kan begitu. Nah, betul. Dan tantangan itu saya bahagia gitu. Saya hanya bicara bikin dong itu sekali-sekali podcast. Nggak usah setiap hari, tapi sebulan sekali. Dan menurut saya DJP di tahun ini kan sudah memulainya dengan kewilayahan. Nah, bagaimana kalau podcast kita di tahun ini kita menghadirkan dulu teman-teman kita, teman-teman dari Pemkot ya, misalnya ya Wali Kota, Bapeda, terus kemudian Dandim, Kapolres gitu. Teman-teman yang memang selalu kesehariannya itu mengawal terikat dengan kita ya untuk gitu. Kerjasama itu ya. Kira-kira itu nanti jadi menurut saya kita akan menjadi tahu apa sih tanggung jawab dia, apa sih yang sudah dia kerjakan, apa sih yang bisa kita buat kerjasama dengan dia gitu. Kira-kira kan seperti itu. Kata orang kan kalau kita nggak ngerti, kita nggak bisa sayang. Nah, kita bisa ambil misalnya kalau semua orang di negeri ini bisa begitu, pasti negeri ini kan lebih ini kan nggak akan ada banyak pertentangan seperti sekarang lah gitu lah, kira-kira gitu. Oke, jadi teman-teman kawan pajak tentunya perlu diketahui bahwa di Pajak Tangbar sebelum podcast ini kita sudah ada radio ya. Jadi itu dari ide kreatif dari Bu Ana, tepuk tangan. Dan hari ini lahirlah Podcast 402. Jadi diingat-ingat nanti tanggalnya ya. Nanti kita tahun depan ulang tahun. Mudah-mudahan kita semua masih di sini ya. Amin. Jadi anak-anak muda jangan lupa. Terakhir ya, karena waktu menunjukkan pukul 17.10, harapan Bu Ana nih apa untuk podcast ini? Kedepannya bintang tamunya misalnya Deddy Corbuzier atau Ibu Musdalifah selaku wajib pajak di daerah sini atau siapa gitu. Tadi setelah saya pengennya gini, podcast ini sama dengan radio. Jadi gini, jangan ada hanya karena ada Bu Ana. Betul. Jadi saya misal pun tidak di sini, program ini harus diteruskan. Jalan ya. Jadi saya pengen membuat satu kegiatan ini, podcast ataupun radio, ini menjadi satu kebutuhan. Kalau udah jadi satu kebutuhan, tanpa saya minta pun itu akan
jalan gitu ya. Dan hebatnya orang Tangbar nih, menurut saya hanya sesekali saya ngingetinnya. Biasanya ini kalau di tempat lain saya suka cerewet banget ngingetinnya. Kalau di sini enggak. Biasanya saya ingetin sekali, 2 kali pasti biasanya terus langsung jalan. Jadi harapan saya podcast ini harus terus ada. Lanjut dan terus, ya. harus menjadi jauh lebih baik. Betul. Bisa bayangin kalau ribuan yang subscribe terus semuanya pengen Melihat dengerin gitu. Dan Apa sih yang mau penasaran diomongin nih, episode gitu. selanjutnya apa sih? Ya, gitu itu kan luar biasa. Memang berikutnya yang pengen saya jadikan bintang tamu tentu saja adalah wajib pajak, baik itu wajib pajak penentu penerimaan, Yes. OP yang juga HWI misalnya ya, Betul, yang betul. apa yang memang ikonnya dari kita juga gitu. Terus kemudian juga nggak harus wajib pajak kita. Jadi Oh, orang-orang orang-orang yang populer, seperti kemarin misalnya kita bikin lomba fotografi itu kan bukan hanya wajib Seluruh, pajak kita, keseluruhan. warga Karena Tangerang tujuan dan kita sekitarnya. adalah mengenalkan pajak. Ya. Tentu saja bukan hanya untuk warga Tangerang Barat. Jadi itu tujuan saya dan saya pengennya teman-teman memang betul-betul bisa membuatkan agenda yang cukup bisa kita laksanakan gitu. Jangan terlalu di awang-awang, tapi ini harus tetap jalan secara ajak gitulah kira-kira. Oke, jadi intinya dari Bu Ana tadi adalah bikin konten yang sederhana, manis dan bisa diterima oleh kawan pajak di seluruh Indonesia ya. Karena kan ini dilihat tidak hanya di lingkungan Tangerang aja kan, akan ada di YouTube Pajak KPP Pratama Tangerang Barat. Tepuk tangan untuk Bu Ana. Yeay. Senang sekali hari ini ya. Oke, teman-teman ada pertanyaan mungkin yang ada di studio? Nggak ada? Oke. Sebelumnya terima kasih Bu Ana atas kehadirannya pada episode perdana kali ini. Semoga tentunya bermanfaat buat kawan pajak yang ada di rumah. Dan sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema yang nggak kalah menarik. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Subscribe jangan lupa. Dan ikuti media sosial kami agar tidak ketinggalan informasi. Ada di Instagram @pajaktangbar, Facebook, ada juga YouTube ya, dan Twitter ya. Kita bareng-bareng nih. Tadi kan Podtext 402, kita bareng-bareng podcast pajak kekinian untuk masa depan ya. Sebagai penutup, Oke. sekali-kali ngerjain Bu Ana ya. Podcast. Oke, Ya. belum. Salah dong. 1, 2, 3. Podtext 402, podcast pajak kekinian untuk masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.